semuanya, apakah kalian tahu apa itu penjernihan air? Nah, kalau secara umum proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. Pertama, menghilangkan gas-gas terlarut. Yang kedua, menghilangkan rasa yang tidak enak. Yang ketiga, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Dan yang terakhir, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu? Air minum, air mandi, cuci dan kakus ada syaratnya loh. Syarat utamanya yaitu air tidak berwarna. Yang kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air normal itu tentunya tidak berasa. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui air yang kita minum itu layak atau tidak? Caranya adalah dengan menggunakan alat pengukur TDS dan pH air. Ini nih gambarnya. Dari alat pengukur ini, kita bisa mengetahui air yang kita minum layak atau tidak. Seperti contoh di keterangan di atas, ppm yang di atas 100 itu bukan air minum atau tidak layak kita minum. ppm 10 sampai 100 itu air minum yang boleh kita minum. Nah, kalau ppm 1 sampai 10 itu benar-benar masih murni. Alat kedua ada namanya pH air. Nah, pH air ini digunakan untuk mengukur kadar asam yang ada di dalam air. Air yang baik kita minum itu sebaiknya ada di pH 7 sampai 9. Jika pH air di bawah angka 7, itu berarti tingkat keasamannya sangat tinggi. Namun, jika pH air di atas 9, maka air tersebut basa atau dikenal juga dengan air alkali. Sebelum kita masuk ke video workshop, mari kita perhatikan perlengkapan apa saja yang diperlukan dalam mengolah air. Setelah ini, kita akan menyaksikan workshop penjernihan air. Pada video berikut ini, ada dua sistem yang akan kita pelajari. Kita simak bersama-sama ya. Jadi yang pertama, hijau Pak ya. Kita buat rapikan dari hijau. Yang kedua, boleh pakai kerikil Pak, enggak bisa itu kerikil. Ya, masuk dulu Pak. Ya, oke, lagi itu rasa cuci. Jadi kalau kita buahnya harus dalam kondisi bersih semuanya. Kalau nggak bersih, berarti kita tidak menyaring air, menambah kotoran dalam air. Gimana ya? Kira-kira 1 cm Pak. Sekarang tambah pasir kasa, pasir halus Pak. Ya, semua dicuci bersih. Ya, boleh Bapak Ibu modifikasi, tidak apa-apa. Intinya kita menyaring air yang kotor sehingga menghasilkan air yang bersih. Itu saja. Tambah lagi Pak. Pasir lagi kan? Hijau pasir lagi deh. Ya, hijau, kerikil, baru pasir. Pakai kata hijau. Nah. Kalau kita meninggalkan berarti kita pakai bantuan kapolri atau kawan. Dibiarkan berapa jam, kemudian setelah rendah, baru kita buka kerannya ini sederhananya aja. Nanti baru di talinya yang keluar ini. Ya. 10 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 ya. 10
mungkin lebih banyak lebihnya daripada saringan langsung, karena ini tidak mudah kotor saringan ini. Kalau yang nanti kita buat ini harus sering dibersihkan karena langsung kotorannya masuk ke sini kan. Oke, sekarang Bapak masukkan lagi. Oke, padatin. Masukin pasir lagi, pasir kasar. Aku jadi itu dulu. Ya, kasar. Oke Pak, pasir kasar. Ini hijau dapat diganti dengan busa juga boleh. Ganti dengan kain katun boleh. Ganti dengan sama. Arangnya di atas. Boleh juga diganti dengan kapel di tengah boleh. Tergantung kasih. Hijau Nah, pakai silakan besar. Kasih lagi. Hijau kerikil. Nah, yang ini dulu ya. Ini pakai Kerikil anda besar. kerikil ya. Karena keringannya kecil. Anak tadi nomor berapa? Di atas di sebelum busa. Dia semakin sistemnya pokoknya kita intinya nyari semakin banyak alat saringnya di air yang kita hasilkan semakin sedikit. Sekarang pasir kasar atas Pak. Ini ya dari Ini padati Pak, posisinya padat. Kalau dia tidak padat, nanti ada pori-pori yang terbuka. dan nyari dia. Dan nyaring airnya, dah bersih airnya. Itu pasir halus Pak. Iya. Itu pasir kasar, pasir halus. Iya, kasar, pasir halus. Kasar, pasir kasar dulu, pasir halus. Jadi Itu kayak sudah Pak. Oh, terus Tambah padat lagi Pak. tambah nasi pula. Tambah arang batok. Tahu lah sih ini. Mana ada orang batok. Habis itu baru yang terakhir. Ini oleh dua di atasnya kerikil lagi. Tujuannya agar dia tidak padat. Busa ini ya. Bisa boleh kerikil lagi di atasnya. Setelah itu selesai, baru kita saring airnya. Semakin banyak padat, semakin bersih. Oke, ini yang pertama. Ini kita buat yang kedua sambil mencuci apa tadi, kita buat yang kedua. Nah, ini boleh yang lain pula dibuat saringan tapas boleh ya. Tapi boleh juga hijau juga di bawahnya dulu atau arang. Iya. Ini boleh. Kalau kapas nanti boleh, nanti kita kapas Kita mau buat. boleh juga pakai hijau atau kita ganti dengan kapas atau kain kasar boleh, atau dengan ini lagi boleh, pasir lagi, pasir kasar lagi Pak, kasar ya. Itu sistem endapan, ini yang langsung. Kalau endapan mungkin lebih mudah pemeliharaannya. Kalau di rumah kan sering kita makan, jadi diendapkan dulu, masukkan ke tangki dulu, tangki pelan-pelan, diberi kaporit atau tawas. Inilah berapa jam, 12 jam, 9 jam, baru dipindah airnya. Dibuka kerannya masuk ke sini, jadi air bersih. Ini pembuangannya, pijak. Ya. Oke, pasir dulu ya. Pasir halus.
Kurang lebih begitu cara sistem penjernihan air. Ada beberapa catatan mengenai sistem penjernihan air. Sebelum melakukan penjernihan air, hal yang harus dilakukan adalah mengendapkan air 6-12 jam. Adapun bahan yang digunakan dalam video ini adalah 1. Tawas, dan yang kedua kaporit. Catatan penting lainnya adalah mengenai sistem endapan dan sistem langsung. Oke, langsung saja masuk yang pertama. Dalam video tutorial tadi, sistem endapan terdapat 8 lapisan. Di paling bawah ada ijuk, sampai yang paling atas ada busa lapisan. Selanjutnya, di dalam video tutorial terdapat 3 tabung. Tabung pertama adalah tempat pengendapan air. Tabung kedua adalah tempat penyaringan. Dan tabung ketiga adalah tempat hasil penyaringan. Sistem yang kedua adalah sistem langsung. Jika kita perhatikan, perlengkapan dalam sistem langsung lebih sedikit dibandingkan sistem endapan. Pada sistem langsung ini hanya menggunakan 2 wadah. Tabung pertama adalah tabung penyaringan. Dan yang kedua, wadah hasil dari penyaringan. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti? Selamat mencoba di rumah ya. Sampai ketemu lagi di pelajaran prakarya selanjutnya.